Bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami akan mendengar dan Bapak menyampaikan isi hatimu, biar pernyataan kuasa yang dari Tuhan turun di atas hamba-Mu. Kuasai kemauan hati dan pikiran, biar hati hamba-Mu hanya terfokus kepada Engkau, bukan kepada yang lainnya. Biar kami akan mengerti bahwa rancangan jalan Tuhan dalam hidup kami dalam kemenangan, ya dan amin. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Duduk. Selamat berjumpa, ketemu lagi ya. Saya minta tolong jangan ada yang di belakang. Boleh maju, ada bangku yang di depan kosong. Jangan malaikat yang duduk sama Roh Kudus yang keliling ya. Nah, kan lebih enak, jadi sayanya melihatnya lebih jelas. Yang belakang boleh maju lagi. Baris ketiga ini ada yang kosong nih. Ya, puji nama Tuhan. Ini saya tidak tahu yang keberapa ada di kota Sidoarjo GAB Mahnaim. Tapi terima kasih ya Pak Gembala dan Ibu untuk saya diundang kembali untuk mengisi acara ibadah di tempat ini. Kemarin bulan Juli kalau nggak salah ya, Ibu Epi, happy birthday ya. Agustus, tanggal 1 ya. Tanggal 1. Berarti bulan Agustus adalah bulan yang spesial. Amin. Amin. Bagaimana ada kemenangan Indonesia? Ada hari raya kurban. Jadi di bulan Agustus bagi yang ulang tahun, saya pengen tahu siapa? Pak Hendri. Ibu, wah puji Tuhan. Berarti adalah satu hal di mana Tuhan bawa untuk setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya di bulan Agustus kita harus merdeka, tetapi di hari lepas hari. Saya juga di bulan ini, tapi tanggalnya rahasia. Saya bangga dilahirkan di bulan Agustus dan saya bangga ada di Indonesia. Karena bagi saya Indonesia, Malaysia ya Pak, Singapura. Dia punya hari kemerdekaan di bulan Agustus. Saya lupa Malaysia atau Singapura di tanggal 19. Singapura. Malaysia tanggal 31. Tuh, berarti warga Malaysia atau warga Indonesia? Apa yang luar biasa, berarti tidak salah kalau ibu ini jago sejarah ya. Kemarin di bulan April adalah kemenangan. Yesus waktu menghadap Tuhan, waktu Yesus dipanggil Tuhan. Saya mau di dalam setiap anak-anak Tuhan, kita di sini dikatakan firman-Nya adalah dalam Kristus selalu ada kemenangan. Saya nggak tahu, dari semalam saya bingung, Tuhan ini apa ya? Nyanyinya apa? Khotbahnya apa ya? Tiba-tiba Ibu Henry dari awal udah bilang apa? Kemenangan. Tadi juga sama kemenangan. Lagunya apa? Indonesia lagi. Karena di bulan Oktober nanti Indonesia akan melantik pemimpin buat yang ke depan selama 5 tahun 2 periode. Indonesia mengalami satu hal terobosan yang ilahi. Karena banyak anak-anak Tuhan berdoa buat kesejahteraan, buat aman untuk Indonesia. Katakan shalom buat Indonesia. Saya katakan paling enak kata shalom, karena saya punya Dedi selalu bilang shalom. Melepaskan shalom bagi setiap apapun juga dalam setiap kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan di pagi hari ini, Yeremia 29 ayat 7. Di sini firman Tuhan katakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita sendiri. Di sini firman Tuhan katakan apa? Usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Buang ini bahasanya kasar sekali ya. Tapi sejahterakanlah kota di mana kamu aku utus. Jadi kalau ada di sini misionaris, penginjil ya, puji nama Tuhan. Kalau Tuhan disuruh utus, berarti ada sesuatu yang harus dilepaskan buat satu kota untuk dibawa kepada Tuhan.
Karena kota demi kota, kita tidak mengerti akan kulturnya. Kita tidak mengerti akan alam yang kita tidak pahami. Ya, khususnya kalau kedatangan satu kota dengan seorang hamba Tuhan yang punya urapan luar biasa, kuasa kegelapan, roh-roh asing itu akan gerah. Karena pekerjaannya apa? Menumpas, ya kan? Menghancurkan akan setiap kubu-kubu pertahanan yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Bahkan manusia juga jatuh karena hal perdukunan, ya kan? Karena apa? Setiap perdukunan, setiap kota-kota berbeda. Ada yang dibilang katanya Papua perdukunannya lebih tinggi, enggak. Semua hanya dengan satu nama, Yesus. Amin. Amin. Hanya nama Yesus, ya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Terus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak mengalami kemenangan, berarti dia tidak punya kepastian hidupnya. Karena dia tidak mempercayai Yesus yang disembah adalah Yesus yang dahsyat. Amin. Makanya kenapa anak-anak Tuhan jatuh bangun? Karena dia tidak mengenal nama Yesusnya. Karena dia tidak punya Yesus dalam hatinya. Ya kan, seperti lagunya apa? Yesus kekasih jiwaku. Ya kan? Sungguh ku percaya. Terkadang bukan hanya buat jemaat, buat hamba Tuhan pun dalam posisi terdesak. Kadang dia punya imannya, keraguannya juga sama seperti jemaat, cuman berbeda dimensinya. Karena dia harus menghidupi firman yang dia baca, firman yang dia dengar, firman harus menjadi rema dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana Tuhan menghendaki setiap kita untuk memperoleh kemenangan dalam setiap pergumulan hidup ini. Dan kemenangan itu cuman hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam yang lainnya. Ya, kalau kita dalam Tuhan pasti punya kesaksian hari, menit, dan jam. Kita tidak tahu pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dalam hari-hari ini. Seperti apa kebutuhan, seperti apa jawaban Tuhan, itu tergantung jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, ibu yang bangku barisan ketiga, 1, 2, 3, 4, yang duduknya sendiri. Wah, udah senyum dulu. Tuhan akan beri kamu berbeda dari yang kemarin. Karena Tuhan bilang ini tahun sukacitamu, tahun kemenangan buat dalam setiap kehidupanmu. Karena yang selama yang lalu-lalu itu ibu berjalan tidak mengerti. Terkadang ibu tahu siapa Tuhan, terkadang ibu ragu di persimpangan jalan. Tapi Tuhan katakan kepastian dalam langkah ibu tahun ini tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Memang tahun lalu ibu merasa habis semua yang saya punya. Tidak ada sesuatu hal yang aku dapatkan. Tapi Tuhan katakan sebelum tutup tahun 2019 Tuhan akan buat kejutan demi kejutan dalam kehidupan kamu. Amin. Jadi setiap tangisan, setiap tetesan air matamu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kamu berdoa buat keluarga besarmu, kamu berdoa buat familimu, bahkan buat generasimu ke depan. Itu luar biasa. Tuhan disukakan karena doamu, Bu. Ya, terus pertajam lagi hal pengenalan akan Tuhan di dalam hal-hal keintiman ibu bersama dengan Tuhan. Ya, ini Tuhan bilang 5 bulan ke depan. Berarti 8, 9, 10, 11, 12 bulan 1 ya. Ini adalah tahun ke depan. Tuhan akan bawa kamu, Bu, berjalan-jalan, keliling-keliling seperti yang kamu minta di masa kecil. Tuhan, aku mau deh selama aku masih mampu, masih kuat, aku mau berjalan-jalan. Nanti Tuhan siapkan keuangan dalam setiap ibu melangkah ke depan. Percaya, karena bersama Yesus pasti bisa. Ya, seperti motonya Gembala Betani Malang atau apa ya? Bersama Yesus pasti bisa. Durasi 1 menit. Pak siapa ya, saya lupa. Samuel Suwanto.
Sianto. Makanya pasti kalau setiap kita bangun tidur pagi, kita bangun Shalom Roh Kudus. Selamat pagi Papa, selamat pagi Yesus. Selalu bangun tidur juga katakan bersama Yesus pasti bisa. Coba lakukan nanti pagi. Pasti ada hal-hal yang berbeda. Ya, tidak akan jatuh, tidak akan lelah. Ya, ibu yang di belakang adik saya, baju batik, bangku kedua. Tangisanmu itu hanya sementara. Tuhan akan buat 3 minggu ini berbeda dari yang kemarin. Ibu tuh berjalan begitu panjang, lelah, nggak nentu, nggak pasti, tapi tidak sesuatu hal terjadi dalam hidupmu. Tapi yang Tuhan minta, lupakan apa di belakangmu, lihat yang ke depan. Ya, Yesaya 18. Tuhan akan buat hal-hal yang baru dalam hidupmu. Jangan kata, aduh, kok begini lagi. No. Tuhan bilang, ada yang berbeda. Sepertinya kamu punya hati disakit, sesak. Ya, kok begini? Masalah, keadaan membuat saya nggak mampu. Katakan, bersama Yesus pasti bisa. 3 hari ke depan ada langkah yang kamu akan berjalan berbeda dari langkah yang kemarin, Bu. Langkahmu akan menentukan bagaimana Tuhan akan memberkati hidupmu. Karena Tuhan bilang keuangan yang kamu butuhkan itu kecil. Ya, walaupun yang kamu butuhkan banyak. Percaya, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit hal-hal keuangan dalam hidupmu yang supranatural di dalam Jehovah Jireh terjadi. Ya, dan Tuhan perlihatkan ada banyak anak-anak, saya tidak tahu kamu sedang apa dengan anak-anak, karena anak-anak ini membutuhkan, bukan anak kandungmu juga, ya, karena butuh uluran tangan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Terkadang hatimu kalau untuk memberi tidak ada, kamu tidak enak. Tuhan tahu, nanti Tuhan buat semuanya berbeda dalam setiap kehidupan kamu. Terima dengan iman. Nah, di sini juga dikatakan 2 Korintus 2 ayat 14, firman Tuhan katakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Yang Tuhan katakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberi kita di dalam hal kemenangan. Kehidupan setiap anak-anak Tuhan memang terkadang berputar. Ya, kadang naik turun. Begitu pula kehidupan rohani kita. Kalau pembicaranya bagus, semangatnya luar biasa, rohnya nyala-nyala. Tapi setelah hitungan hari, semangatnya turun, betul? Roh untuk mencari Tuhannya udah males-males. Jadi yang Tuhan minta, kita harus punya grafik yang naik, lalu bisa stabil. Di saat kita turun, kita masuk dalam pujian penyembahan, atau kita masuk di dalam hal rumah doa. Karena itu adalah sesuatu hal kekuatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Dan di sini juga dikatakan Tuhan berjanji akan memberikan kebahagiaan dan kesuksesan bagi setiap anak-anak Tuhan yang tadi dibilang katakan syukur bagi Allah. Nah, kalau di sini juga dikatakan keberhasilan anak-anak Tuhan tergantung bukan karena sekelilingnya, tetapi tergantung daripada Tuhan sendiri. Saya belajar tiap hari, tiap menit, tiap detik pun saya belajar bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada sekeliling. Sekeliling boleh hilang, sekeliling boleh mengecewakan, tapi kita tetap melekat kepada Tuhan. Contoh, ada satu hal yang saya bagikan kesaksian di sini, ya. Ada anak muda, dulunya melayani Tuhan luar biasa. Satu titik dia kecewa dengan hamba Tuhan, gembala. Di situ dia tetap setia, walaupun dia luka dengan gembalanya. Datang sebagai satu kewajiban atau kehausan, saya tidak berani ngomong karena saya tidak mau menghakimi. Dia bilang, saya taat, Bu. Walaupun saya punya destiny, walaupun saya punya talent, di stop karena dilihat saya tidak mencerminkan seperti penilik. Kan penilik nggak boleh bercacat.
bercelah, betul? Dalam keluarga yang harmonis. Tapi mau dibilang gimana? Keharmonisan bukan ditentukan karena keluarga. Yang penting bagaimana kita punya sesuatu roh yang kuat, punya hati yang melayani. Diberkati Tuhan luar biasa. Dia pikir sudahlah kekristenan biasa-biasa saja. Karena orang tua tidak menentukan untuk dia mau seperti yang dia mau dan Tuhan yang mau. Baru di situ ketahuan pengakuan dari seorang anaknya bahwa dia mau seperti ini, orang tuanya tidak mau. Tapi dia ingin menyenangkan orang tuanya. Menyenangkan orang tua tidak salah. Tapi jangan sampai kita punya kemauan, yang kita punya talent sampai binasa sampai di situ saja. Nah, ini pembelajaran buat jemaat Tuhan yang punya anak. Ya, jangan batasi setiap apapun keinginan dan kemauan anaknya. Lebih baik ditanya. Kayak Bu Doris ya. Anaknya mau jadi dokter. Bu Doris bingung. Sementara anak ini nanti dibawa Tuhan luar biasa. Udah lulus atau belum? Kelas 3. Puji nama Tuhan, kalau dia masuk universiti kedokteran, kalau dia dapat beasiswa, itu kemenangan Tuhan. Ya, seperti lagunya Pak, kemenangan terjadi di sini. Amin. Jangan pernah kita menghalangi akan kemauan anak kita. Maaf, saya belum menikah, jadi saya tidak mengerti bagaimana cara punya anak, bagaimana cara mendidik. Cuman pembelajaran kita menghargai pendapat anak itu penting. Diberkati Tuhan luar biasanya sampai di satu titik dia menikah tapi tidak punya kebahagiaan, itu sebagai formalitas. Diberkati akhirnya di satu titik dia dibuat nol. Bayangkan anak usia belum ada 40 ya, uangnya sampai 50 miliaran. Saya kaget. Wow. Kalau dikatakan 40 tahun dia punya uang lebih, dikatakan dia pengusaha yang sukses. Ini belum 40, uangnya 50 M. Saya bingung, Tuhan seperti apa ya 50 M? Yang saya tahu 2 M aja 2 koper. Koper yang ukuran 15. Karena saya pernah dorong hari itu, saya pernah tahu kalau yang saya dorong itu uang 2 M. Gitu. Ini 50 M. Tapi di situ dia percaya pasti akan balik katanya. Di satu titik dia duduk, dia melayani customernya. Tiba-tiba customernya ini adalah orang pintar. Kita bilang orang bodoh ya. Yang pintar itu Yesus dan kita. Amin. Karena kita spesial di mata Tuhan. Sekali datang lagi orang pintar yang kedua. Sampai asistennya bilang, iya bapak ini lagi punya masalah. Nanti ya, namanya siapa, tanggal berapa. Namanya itu orang yang rugiin kamu siapa. Gitu. Nanti saya datang lagi, betul, dia datang lagi. Orang yang ke-1 dan orang yang kedua. Tapi anak Tuhan ini cuman dia diam. Tapi di satu titik teman saya ini bercerita. Tuhan menyatakan pesan nanti balik uangnya setengah, enggak apa-apa. Mengucap syukur. Tapi memang ada uangnya. Gitu kan? Tiba-tiba, boleh gak itu panggil orangnya? Kita ketemu, kita ngobrol. Akhirnya ketemu, saya sampaikan pesan Tuhan, dia baru ngaku. Ibu orang yang ketiga, tapi ibu yang dari Tuhan. Pesan-pesannya sama, ini orang punya uang tapi dibalikan setengah. Investasinya dipindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Itu satu hal udah menguatkan Bu. Kapan baliknya saya tidak tahu. Cuman mamanya egois. Karena apa? Rumahnya dianggunkan. Nanti saya mau tinggal di mana? Jangan takut. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi ibu, ya. Seorang janda yang udah tua. Cuma mamanya dia menangis. Saya bilang menangis tidak menentukan masalah. Berdoa yang menentukan jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
bersama dengan Yesus, pasti kita menang. Pertama, jangan nangis di saat ada masalah. Jangan marah di saat diproses. Ya, belajar seperti Yusuf. Dia tidak akan menyalahkan. Ayub pun juga sama. Pasti dia tahu ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Nah, di sini juga dikatakan di Daniel 3 ayat 1 sampai 19. Cuma saya baca ayat 1 dan kedua, ya. Di sini firman Tuhan katakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dalam Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan. Bagaimana di sini kita melihat Daniel, ya, di gua singa. Nanti Bapak Ibu baca selanjutnya, ya. Tuhan minta buat setiap kita untuk kita tidak tergantung dengan keadaan, dengan situasi. Kita tanya kepada orang-orang yang bodoh. Bagaimana Daniel dilibatkan untuk dia punya pegangan yang kuat, dia tidak pernah lepaskan. Ya, kita tahu 3 orang ini yang Tuhan untuk buat kesaksian dimanapun dia diutus, bukannya dibuang. Ini Daniel kan diutus Tuhan untuk apa? Membuat nama Tuhan di apa? Ditinggikan. Karena orang dunia sekarang akan melihat Tuhan yang gimana, yang memberi jawaban. Kadang dunia tidak menentu. Kadang dunia semakin hari betul semakin turun ke bawah. Saya juga bingung. Mencari susah, membuang gampang. Mengalami ya Bu. Semua kita mengalami. Ini jujur. Saya pun juga mengalami. Ya kan? Kita tidak ngerti untuk rencana Tuhan ke depan ini negara seperti apa. Contoh Amerika dengan Cina ya Pak. Perang elektronik. Paten merek. Orang pasti pikir Amerika adalah negara yang super power. Ternyata Cina yang menguasai. Makanya Cina menekan dengan perjanjian yang luar biasa. Contohnya dia bilang yang ciptakannya itu orang mana? Orang Amerika, tapi yang membuatnya orang Cina. Makanya kenapa orang Cina dipakai Tuhan luar biasa sementara dia belum dalam Tuhan sungguh-sungguh loh. Malu loh kita yang dalam Tuhan sungguh-sungguh loh. Bayangkan, ya kan? Saya nggak tahu seberapa persen penginjilan, seberapa persen manusia dimenangkan di kota Cina untuk mengenal Tuhan, saya belum tahu. Tapi betapa yang kita lihat, kok yang menyembah Babel Tuhan pakai luar biasa. Apa bukan mempermalukan anak-anak Tuhan yang cintakan Tuhan kok seperti ini? Kalau kita mau lihat, dulu Benny Hinn dari mana? Maurice Cerullo dari mana? Tapi kenapa sekarang tidak ada Maurice Cerullo, Benny Hinn yang ada di kota Cina? Ternyata apa? Kota Cina dibuat Tuhan super power. Contoh kemarin kayak hal terkecil aja deh ya, handphone ya kalau nggak salah ya. Dia menyaingin Apple ya, Apple kan? Tiba-tiba apa? Sudah dikeluarkan produknya, penemunya ditangkap di tengah jalan. Kepintaran seseorang bukan ditentukan karena negaranya. Kepintaran seseorang ditentukan karena dia Tuhan yang membuat orang itu punya anugerah. Jadi Tuhan tidak pandang kamu agama apa, suku apa. Cuman Tuhan izinkan di dalam hal pengenalan yang dia belum akan dalam Tuhan, pasti akan menuju kepada dalam Tuhan. Sehebat apapun manusia, pasti dia akan mencari Tuhan Yesus. Tidak mungkin tidak. Ya.
Makanya jangan takut, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan kita seperti kekristenan yang tradisi. Harus beribadah di hari Minggu. Cuman manasin bangku. Betul tidak? Halo? Oh, gak ada orang Pak Gembala. Datang beribadah ini manasin bangku atau punya kerinduan dan kehausan? Waduh, ini jemaatnya pada ngantuk atau apa saya nggak tahu ya. Harus punya kerinduan. Kembali saya ingatkan lagi. Dulu saya masih kecil datang ke gereja karena tujuan saya uang. Uang gereja lebih besar daripada uang jajan harian. Ya, masuk ke gereja sebentar, yang penting orang tua sudah lihat. Tapi orang tua saya nggak tahu kalau kami ini sekian orang, anaknya berapa hari itu ke gereja, anaknya 8. Bapak saya orang punya anak 8. 8-8-nya sih bilang, udah kita keluar aja, kita makan bakso. Setelah waktunya mau bunyi, Pak Khotbah bilang amin, amin. Kita nih anak-anaknya masuk lagi, amin. Doa berkat, angkat tangan. Selanjutnya ditanya firmannya apa? Begini. Bagus Pak, karena apa? Gerejanya ada corong di luar. Kalau ini kan di dalam. Ini yang bisa dengar. Walaupun di tengah pinggiran sungai. Kami berlapan lihat bebek gitu kan. Sambil goyang-goyang makan bakso. Karena apa? Uang yang dijanjikan banyak. Tapi puji Tuhan, pendengaran akan firman tidak pernah akan sia-sia. Tapi kalau sudah Tuhan panggil, tidak bisa lari. Ya, seperti lagu masa kecilnya gimana? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Makanya jangan suka lari. Daud mau ke gunung, mau ke lembah, tetap ada Tuhan. Ya, jadi apapun proses, keadaan, jangan pernah lari. Udah diem aja di bawah kakinya dia. Mau nangis kayak mau pukul-pukul silakan. Karena kita harus minta surga dibuka, jawaban buat kehidupan kita. Jadi kalau pagi hari ini kemenangan, jangan hanya nyanyi tadi. Kemenangan terjadi di sini. Di sininya benar karena gereja Pak Gembala. Di rumah, ayo lo lihat mertua. Ayo lo lihat kakak adik. Pasti kan pegal. Kemarin juga sama, sore saya ketemu orang cantiknya luar biasa. Waktu saya lihat, aduh ini orang kayak stres. Tapi Bu Gembala pinter sih, saya punya trik cara bicaranya. Nanti Bu kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Ada orang yang perlu konselingin. Iya. Nggak ngomong orangnya itu yang saya dapat itu orang stres. Ya. Sampai di satu titik saya pikir itu orang belum menikah. Ternyata sudah menikah, punya anak 2. Tapi setengah terganggu. Karena apa? Pengenalan akan Tuhannya. Makanya orang bilang begini, saya ini dari keluarga susah. Saya ini tidak mengalami sesuatu hal yang berubah. Salah, setelah orang kita dalam Tuhan sudah mengenal, amin, tidak ada kesusahan. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Tuh, dalam lembah kelam gak usah takut. Tapi ini orang ngomongnya firman. Ya, bicaranya bagusnya luar biasa. Masa kita dikotbahin dengan jemaat kan kita kaget. Wah ini ahli Farisi, orang-orang fasik. Tahu firman tapi tidak menghidupkan. Bayangkan. Cuma saya bilang, Bu, jalan satu-satunya mesti bawa ke rumah pemulihan. Udah 2 kali bahkan diusir. Nah 1 kali lagi. Berapa lamanya saya tidak tahu. Tunggu dia proses pemulihan yang ajaib. Dari wajah makanya kelihatan loh orang-orang yang bermasalah. Tapi jemaat di sini enggak kan? Amin. Wajahnya sukacita. Kalau orang yang wajahnya kosong, stres, matanya kemana, jalannya juga kemana. Makanya enggak salah deh kakinya kesandung. Sambil jalan kemarin begini-begini kesian. Cantik jalannya miring-miring sementara normal.
Cuma saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bangga bahwa saya mengenal Tuhan. Saya nggak mengalami stres. Walaupun sedikit proses, tapi saya tahu Tuhan punya cara yang ajaib. Tapi di sini juga dibilang, ini orang egoisnya luar biasa. Ya kan? Dan dia dapat perkawinan yang tidak benar. Tapi memang harusnya dibawa hal yang kebenaran. Jangan dibawa kedagingan, emosi yang dibawa. Jangan. Jadi Tuhan katakan seperti tadi Daniel, ya kan? Bagaimana Daniel 3 ini, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan, dia tidak akan menyangkal Tuhannya, dia akan tetap, dia tidak akan sujud menyembah di saat dibunyikan. Amin. Jadi nanti kalau kedatangan Tuhan yang kedua, sangkakala berbunyi, bagaimana sikap jemaat Tuhan di tempat ini, itu yang menentukan kualitas kita sendiri. Ya, contoh aja dalam hal kemarin kan setelah Pilpres, sebelumnya kan kita dikacaukan, benar enggak? Mau pilih siapa ayo, gitu kan? Ini loh, aku kasih ini loh menjanjikan ini. Tapi kalau kita punya Tuhan, pasti Tuhan udah kasih pemimpinnya. Digoncang, digoyang, dihina apapun, kalau Tuhan udah pilih, tidak akan tergantikan. Ya, jadi percaya. Kemarin Indonesia mengalami hal yang kedua, pemimpinnya. Tetap Tuhan cinta akan pemimpin yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan. Uang bisa selesaikan masalah? Enggak. Tetapi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita minta nanti buat pemimpin, menterinya ke depan adalah menteri yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Seperti yang Tuhan mau. Seperti yang kita tahu bahwa hari-hari ini, contohnya seperti di perapian yang menyala-menyala. Ini di saat kita diguncang gak punya uang, roh kita ini marah atau roh kita ini bersyukur. Ya, di saat kita gak punya uang, pasti kita punya marah-marah. Itu motor orang dunia, Pak. Betul gak? Apalagi kalau di rumah. Saya kalau lagi marah sedikit karena kejadian apa gitu kan. Satu kata yang keluar dari orang tua gini, stres nih pasti gak punya uang. Selalu motonya orang Indonesia, kalau marah-marah gak punya uang. Saya kaget, kok yang miskin banget ya Yesus gak punya uang. Kalau gak punya uang sama sekali. 100 perak uang gak, Pak? Ya uang. Masalahnya uang 100 perak gak berfungsi. Betul gak? Yang berfungsi 100 ribu. Bisa McDonald beli 2. Betul? 100 perak mau beli apa? Permen aja nggak dapat, ya toh? Toilet aja 2.000 kok.